mengenal penyelesaian perselisihan perburuhan yang ada di Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, teman-teman pasti tahu ya, ada zaman perbudakan, ya kan? Dari kerja paksa, kerja yang lain. Dari dulu sudah ada sistem kerja kontrak dan outsourcing. Bahkan dulu yang punya outsourcing itu adalah kepala-kepala desa, gitu ya, tuan tanah dan segala macam. Jadi Belanda dulu saat menjalankan pabriknya itu menggunakan tenaga kerja Indonesia. Jadi dari dulu udah seperti itu. Bahkan ada dikenal oleh sanksi dulu itu, kalau ada karyawan kontrak, kan dulu juga dikontrak sama Belanda. Kamu kerja di sini 6 bulan. Baru kerja 1 bulan udah lari, itu dikenakan sanksi. Disuruh kerja tapi nggak dikasih makan. Dulu udah ada seperti itu. Sanksi bagi karyawan kontrak yang kabur. Sekarang ada sanksinya nggak? Kalau karyawan kontrak belum selesai kontraknya terus kabur? Ada kan? Ada. Disuruh ganti rugi sisa upah kan? Ya. Di undang-undang loh. Sama nggak dengan Belanda? Jadi ini saya kasih pemahaman seperti ini dulu. Ya, bahwa apa yang sekarang terjadi ya, itu sama persis dengan apa yang terjadi tahun 1700-an sampai 1800. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau ada yang bilang karyawan kontrak nih pas presiden ini karyawan kontrak, maksudnya enggak. Di zaman Belanda itu sudah ada. Sistem kapitalisme tidak pernah berubah. Dari dulu dia seperti ini. Cuma karena perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, penyesuaian-penyesuaian ada. Kalau dulu orang kerja bentuknya dikasih makan, karena orang yang dimakan dulu susah. Apa sekarang beda? Dikasih upah kan? Upahnya hanya untuk sehari makan kan? Sama enggak? Penjajahannya saja yang berbeda. Kalau dulu dengan senjata, sekarang dengan teknologi. Kemudian luar biasanya founding father kita dalam merumuskan tentang dasar-dasar negara, hak-hak asasi warga negara, itu dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 hak konstitusi yang diatur khusus untuk pekerja. Ada 5, yang lain apa enggak? Hak konstitusi pelajar berapa banyak? Guru berapa banyak? Tapi pekerja 5. Hak mendapatkan pekerjaan, hak atas upah, hak berserikat, hak atas jaminan sosial, ya, dan hak mendapatkan pekerjaan. Diatur secara khusus. Kenapa? Karena founding fathers kita tahu bahwa kita 300 katanya 300 sekian tahun itu dijajah oleh Belanda hanya menjadi tenaga kerja yang dihisap untuk kepentingan pemodal, kepentingan Belanda. Berupa apa? Rempah-rempah. Belanda tertarik menjajah kita karena rempah-rempah. Nah, kita sangat tahu ya, posisi pekerja dan pengusaha berbeda. Sebelum pekerja menjadi pekerja, masih tenaga kerja, masih calon, posisinya dengan pengusaha sama. Tapi begitu dia sudah menjadi pekerja, dia bekerja, di hari pertama dia bekerja, posisinya sudah berbeda. Pengusaha punya hak untuk memerintah. Makanya hubungan kerja itu salah satunya adalah
Hubungan kerja dianggap ada hubungan kerja itu dengan perintah. Setelah perintah bekerja, melakukan pekerjaan baru diupah. Diberi kita menukar keringat kita, tenaga kita dengan upah. Berbeda nggak posisinya? Berbeda. Menjadi subordinat. Kalau kata apa namanya? Prof. Wiyoto. Berubah. Nah, ketika berubah, posisinya yang tadinya sejajar, pengusaha ada di atas lebih tinggi, pekerja ada di bawah, karena diperintah. Nah, karena dia diperintah, maka hal-hal yang bersifat rahasia perusahaan harus dijaga dengan baik, benar nggak? Menjaga nama baik perusahaan, begitu kan? Pernah nggak perusahaan menjaga nama baik pekerjaannya? Yang ada adalah menjaga nama baik posisinya menjadi tidak seimbang. Kalau posisinya menjadi tidak seimbang, maka dalam proses hubungan kerja, pengusaha lebih mendominasi, lebih memiliki keleluasaan untuk menekan, mengintervensi. Ada yang di sini kerja terus bikin perjanjian-perjanjian berdua, enggak kan? Tahu-tahu draftnya udah ada, yang ngisiin namanya juga pengusaha. Kita tinggal disuruh tanda tangan. Masih penting kalau masih diberi kesempatan buat baca. Padahal perjanjian kerja itu harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ada syarat objektif dan ada syarat subjektif. Pertanyaan saya, di kita terjadi nggak? Udah nggak dikasih kesempatan suruh baca, salinannya juga nggak dikasih. Kenapa? Karena posisi pengusaha dengan pekerja berbeda. Pada saat si tenaga kerja menjadi pekerja, maka kekuatan sesungguhnya ada di pengusaha. Nah, kalau kamu mau kerja, kalau masih banyak yang ngantor. Karena kita dalam posisi yang angkatan kerja dan lapangan kerjanya timpang, lebih banyak angkatan kerja ketimbang lapangan kerja, pada akhirnya butuh kerja apa juga mah. Udahlah, nggak apa-apa lah dikontrak 6 bulan. Saya kenal ahli ini kan begitu kan? Pengusaha karena posisinya di atas gitu. Saya masa kerja kamu hari ini masih penting kan, persetujuan. Apa itu terjadi karena sosialisasi proses ini berjalan. Negara tidak mampu membuka lapangan kerja. Makanya kalau teman-teman saya taruh di penambahan di grup nggak ya? Waktu saya diwawancara Sinta sebenarnya sederhana. Soal investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dari dulu juga ngomongnya pemerintah itu investasi. Perubahan dari Undang-Undang 151 ke Undang-Undang 25 tahun 97 itu juga investasi. Dari Undang-Undang 2597 ke Undang-Undang 13 2003 itu juga ngomongin investasi. Apakah sekarang lapangan kerja lebih banyak dari angkatan kerja? Enggak. Karena lapangan kerja lebih sedikit, angkatan kerjanya banyak, makanya penganggurannya. Ketika pengangguran ini lebih banyak dari lapangan kerja, kira-kira posisi pekerja akan lebih di bawah nggak ketimbang pengusaha? Di bawah. Karena kita ini BU, ya kan? Jadi kerja aja. Nah, kondisi seperti itu menjadi kondisi hubungan konflik nggak? Akan mudah terjadi hubungan konflik. Hubungan konfliknya siapa yang ciptakan? Pengusaha.
kalau ada masalah sedikit aja. Mandor, baru mandor doang, laganya udah kayak yang punya pabrik. Iya kan? Hah? Iya kan? Laganya udah kayak yang punya pabrik. Lebih-lebih dari yang punya pabrik. Apa? Iya kan? Kayak begitu kondisinya. Padahal dia juga digaji, diperintah, tapi pengkotak-kotakan pekerja ya, itu menjadi sumber masalahnya. Sudah posisi kita dengan pengusaha tidak seimbang, kemudian dikotak-kotakan oleh sistem. Di mana orang Indonesia mengawasi orang Indonesia. Yang diuntungkan siapa? Investor. Negara mampu nggak menjaga itu semua? Enggak. Kemana pegawai pengawasnya? Kita kagak tahu. Kalau di apa paranin ke kantornya, selalu katanya sedang di lapangan. Kita kagak tahu apa lapangan bola. Kantor lagi sebelah. Ntar yang kedua. Lapangan dalam COVID kan. Enggaknya ada lagi dua. Nah, karena itu hubungan konflik yang gampang sekali terjadi. Gara-gara mandor ngadu ke bos, langsung siapa yang berani pecat, kan begitu. Maka dibutuhkan penyelesaian perselisihan perburuan. Dulu ada nggak sebelum Indonesia merdeka penyelesaian perselisihan? Ada. Pengadilannya ada. Cara Belanda menyelesaikan kasus ketenagakerjaan juga ada. Kenapa seperti itu? Karena kepada Belanda lah kita berkaca dalam urusan hukum perdata dan pidana. Makanya hukum kita itu sama dengan Belanda. Belanda karena dijajah oleh Jerman, akhirnya pakai hukum Jerman. Sistem hukum kita seperti itu. Belanda juga memiliki aturan penyelesaian, cuma lembaganya saja yang berbeda. Hanya dulunya di sebelah sini kan kebayang. Ada perubahan penyelesaian perselisihan. Dulu tahun 51 ini undang-undangnya, kemudian menjadi undang-undang 2257. Dulu itu ada undang-undang 16 tahun 51 tentang panitia penyelesaian perselisihan perburuan. Terus berubah jadi undang-undang 22 tahun 57. Menteri diberikan hak veto. Terus beralih penyelesaian perselisihan perburuan berkepanjangan dengan undang-undang 5 tahun 86. Putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuan menjadi objek tun. Berubah lagi tahun 2004 gitu. Nah, ini perubahan penyelesaian perselisihan. Terjadi perubahan dalam penyelesaian perselisihan. Nah, ini sih sebenarnya sudah di luar kepala bagi teman-teman ya, tentang jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Saya nggak akan bahas itu lah, karena teman-teman sudah paham. Kayak ini perselisihan hak itu apa? Ya, kan tahu tapi tidak bisa membedakan. Perselisihan kepentingan itu apa? Tahu tapi nggak bisa membedakan. Sudah sederhana ini, ya kan? PHK atau antar serikat pekerja. 1, 2, 3 terjadi, tapi kalau 4 jarang, bahkan kayaknya nggak pernah dalam bacaan saya ada perselisihan antar serikat pekerja. Yang paling banyak perselisihan adalah perselisihan nomor 3 soal PHK. Kenapa soal PHK ini? Karena sistem kita juga menjadi masalah. Nah, sederhana membedakan perselisihan hak itu adalah perselisihan mengenai hak ya yang ada di undang-undang, di perjanjian kerja, di PKP atau di kalau kepentingan itu adalah perselisihan mengenai pembuatan perjanjian kerja bersama. Udah itu aja. Terus kalau PHK ya jelas perselisihan soal PHK. Nah, ini adalah teknik membuat kronologis. Karena selain saya
belajar ilmu hukum, saya juga belajar ilmu komunikasi. Kemudian saya mengawinkan ilmu hukum dengan ilmu komunikasi. Dapatlah teori seperti ini. Dalam membuat kronologi, kronologi itu harus memenuhi 5 unsur dan 1 unsur. Kenapa sih nggak disebut 6 aja? Karena berbeda. Kronologi itu harus memuat unsur 1, who, siapa. Kalau teman-teman dalam membuat kronologi nggak tahu siapa-siapa saja yang berselisih, lucu nggak? Iya. Kita tahu nama PT-nya, tapi kita nggak tahu alamat PT. Di sini siapa yang tahu alamat RT RW PT-nya? Emang tuh PT nggak ada RT RW-nya? Ayo, jangankan RT RW PT, Bang. Kontrakan saya aja saya nggak tahu RT RW-nya berapa. Nah, kalau unsur 1 saja teman-teman nggak paham, itu jadi masalah. Salah nama perusahaan, salah nama pekerjanya, jadi masalah nggak? Makanya ketika membuat kronologi, ya, unsur who-nya ini harus jelas. Namanya siapa? Makanya kalau ada pekerja yang bermasalah, lihat KTP-nya. KTP-nya dilihat. Jangan pakai katanya atau tulisan sendiri. Masih ada kok di antara kita yang masih salah nulis nama sendiri. Unsur who itu penting. Salah saja dalam menulis nama memiliki nama PT atau mengkualifikasikan badan usaha. Kerja ngaku udah bertahun-tahun, ditanya nama PT-nya apa ya? PT apa? Katanya bukan PT, CV. Ya gak mungkin lah Bang, kan karyawan udah 100, masa CV pasti PT. Belum tentu. Kan pemahaman kita, ya, pemahaman kita, kalau karyawan banyak itu pasti PT, pabriknya gede, bagus. Belum tentu. Malah jangan-jangan teman-teman nggak pernah tahu nama PT sebenarnya. Emang penting Bang, itu penting untuk mengetahui kita berhadapan dengan siapa, unsur who-nya. Makanya besok-besok lihat lagi, pastiin lagi nama PT-nya. Benar nggak PT-nya itu? Kemudian yang kedua, unsur what? Apa? Siap. 2 apa yang dimaksud dengan unsur what? Masalahnya apa? Masalah PHK bukan, masalah hak bukan, masalah kepentingan bukan. Masalahnya apa dia ngadu ke kita itu? Di PHK-nya karena apa? Jadi setelah kita tahu siapa yang bermasalah, kita mesti tahu apa yang dipermasalahkan. Biasanya yang rumit itu kalau masalah SP. Rumit. Ya kan? Kadang-kadang juga sebagai pengurus serikat pekerja, kelebihan kurang ajarnya. Ya kan, merasa pengurus serikat pekerja, ya gimana ntar aja lah gitu. Nanti begitu dikenain SP, dipecat, lo ngadu, dipanas-panasin lah pengurus pusatnya, disuruh laporan union busting. Begitu diperdalam, ya nggak begitu sih, gitu ya kan?
Ya begitu. Kita udah lapor sono, lapor ke apa? Polres, lapor kemana. Jadi teman-teman ketika menghadapi anggota yang ngadu, dia mesti jujur menceritakan apa yang menjadi penyebab masalah. Ya kalau penyebab masalahnya ketahuan nyuri, ya ngomong ketahuan nyuri. Nyurinya nyuri apa? Masalah dispensasi ya apa? Saya ada curiga nih, upahnya nggak dibayar, dipotong katanya. Dispensasi. Jadi uang. Saya mengandung kecurigaan, kenapa? Jadi yang penting, ya. Kemudian unsur 3, why? Kenapa? Masalahnya terjadi karena apa? Kenapa? Dan kalau tadi masalahnya apa? Apakah itu masalah perselisihan hak, kepentingan, diklasifikasi dulu ya teman-teman. Dia cerita, ini apa namanya, saya apanya dipotong, bukan dipotong, apanya nggak dibayar. Kan dipotong sama nggak dibayar sama nggak? Beda. Kalau upah dipotong itu dia mendapatkan upahnya harus segini, tapi dipotong. Tapi kalau nggak dibayar, ya bukan dipotong, upahnya memang nggak dibayar. Beda. Kalau dipotong kan memang udah haknya, gitu ya. Kalau nggak masuk kerja, ya upahnya nggak dibayar, bukan dipotong. Ya kalau nggak masuk kerja itu, masa upahnya dibayar? Yang nggak dibayar, tapi kita kadang-kadang anggapnya itu upah dipotong. Terasa kerja enggak, tapi pengen upahnya dibayar, gitu loh. Gawe yang dibayar. Iya. Kenapa? Apa yang jadi penyebab? Harus diceritakan. Jadi kalau teman-teman ketika ingin membuat kronologi, pertama informasi yang dibutuhkan adalah informasi tentang siapa, informasi tentang apa masalahnya, informasi tentang kenapa jadi masalah. Lalu unsur yang keempat, when, kapan kejadiannya. Kalau upahnya nggak dibayar itu, setelah tahu kenapa nggak dibayar, terus kapan aja itu upah nggak dibayar, di tanggal berapa itu upah nggak dibayar, kan mesti jelas. Ya kan? Jadi ketika kita mau membuat kronologi, maka kita harus mengumpulkan informasi siapa, apa, kenapa, dan kapan. Terakhir adalah where, di mana kejadiannya. Kalau kapan kan tanggalnya, pada tanggal sekian turut ayat ke naik delman istimewa penduduk di mananya kan jelas, duduk di muka. Di mana? Pada tanggal sekian, gitu kan, saya dipanggil oleh HRD di ruangan HRD. Informasi itu. Lalu 5 unsur ini dikemas, informasi itu dikemas menjadi sebuah kronologi. Jadi teman-teman, saya persilakan untuk menghayal, ya, menghayal. Saya terminta teman-teman yang mau ya belajar mengumpulkan informasi. Jadi siapa? Pekerjanya namanya siapa? Perusahaan namanya siapa? Bikin aja. Belajar menghayal. Pekerja plus alamatnya, perusahaan plus alamat. Isinya, kalau pekerja sesuai KTP,
ada nama, ada tempat tanggal lahir ya, ada agama, ada pekerjaan, ada apa lagi? Jenis kelamin. Kalau perusahaan cukup perusahaan dan alamat. Saran saya jangan banyak-banyak, cukup satu orang aja. Ya, cukup satu orang aja. Terus apa masalahnya? Menghayal juga. Tapi tolong cari yang mudah, jangan mempersulit diri lah. Ya. Jangan, aduh biar keren, yang susah. Jangan. Saya sarankan jangan. Karena ini akan menjadi dasar teman-teman membuat gugatan. Menghayalnya mudah aja. Dikontrak 12 tahun, misalnya gitu, ya kan masalahnya. Contoh, karena ini udah saya sebutin, jangan dijadiin masalahnya teman-teman. Cari lagi yang lain, menghayal. Dikontrak 12 tahun, tidak pernah terputus, ya kan? Gitu. Terus kenapa itu bisa jadi masalah? Kenapa? Ya, masalahnya PHK. Apanya ini masalah PHK? Apa masalahnya saya di PHK? Di PHK-nya kenapa? Karena kontraknya habis. Padahal saya kontrak udah 12 tahun. Contoh ya. Terus kapan terjadinya? Terus di mana? Ini juga menghayal juga. Kapan kejadiannya? Kejadiannya tanggal sekian. Dan terus kejadiannya di mana? Di pabrik. Kapan dipanggil HRD? Nah, informasi lain yang dibutuhkan adalah soal selain pekerja sesuai dengan KTP, gajinya berapa sebulan. Menghayal juga. Terus bagian kerjanya apa? Menghayal aja. Bagian apa? Gitu. Nah, ini informasi yang teman-teman buat untuk dikumpulin minggu depan.